Juga tadi rumitnya kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus. Kasus di mana warga diminta harus tetap menyerahkan fotokopi KTP padahal sudah ada KTPL atau IKD. Mengapa itu terjadi? Semua pengguna, lembaga pengguna tidak boleh memfotokopi. Sudah ada apa suratnya. Kalau mau menggunakan KTPL, pakai card reader. Tapi di Dukcapil tidak punya pemaksa. Katakanlah kita memaksa memberikan sanksi. Tapi kita tadi banyak disampaikan teman-teman, saya mau tunjukkan sedikit aja. Mungkin kita bisa belajar dari sini, karena kita terlalu banyak teori-teori dan usulan-usulan proyek. Coba tolong ditayangkan. Triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple. MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Gak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia. iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja, dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Mungkin kita harus merenung sedikit lah. Kapan sih kita belajar? Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang tuh juara satu, Pak. Untuk data saja. Padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi, ya, nggak menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini, ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. This is nothing personal, Pak ya, tapi ini persoalan kita. Dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal political will. Apakah revisi undang-undang Admin Duk ini memang akan membantu kita menyelesaikan, mengintegrasikan data itu keseluruhannya? Atau undang-undang yang sedang dibahas di Balik tentang undang-undang satu data? Karena kelebihan kita di negara ini dalam urusan pemerintahan adalah semua hanya mikir urusannya. Urusannya. Bukan tanggung jawabnya, urusannya. Hanya bagaimana kewenangan itu tetap ada, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Semua berebut kewenangan, berebut urusan, ujung-ujungnya kickback. Ini yang sering jadi problem. Redundancy terus terjadi. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya. Dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Lalu buat apa kita udah ada ujungnya? Ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Yang menjadi kalau saya, Pak, KTP ini hak asasi, Pak. Hak asasi ini. Di dapil saya di Kalimantan Utara, Pak, ketika terjadi eksodus dan hari ini masih sering terjadi, orang-orang dari luar Kalimantan Utara bekerja di Malaysia secara ilegal, diusir dari sana ketika sudah jatuh gajian atau apa, pulang. Itu nggak punya uang buat pulang ke kampungnya di NTT sana, Pak, di NTB sana, di Toraja sana. Ketika dia mau ngurus KTP, karena pasti paspor dan KTP-nya disita oleh pemberi kerja di Malaysia, dia ditanya, mana kakakmu? Mana fotokopi KTP? Mana ini itu? Dia harus pulang ke NTT hanya untuk mengambil fotokopian. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya untuk makan aja nggak ada? Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan di daerah sana, digaji di bawah UMR, Pak. Nggak punya BPJS, nggak punya apa-apa. Makanya saya bilang itu hak asasi KTP itu. Ini dulu Pak Teguh ini berkali-kali bantu saya itu dengan belangko KTP. Saya harus sendiri beli komputer untuk cetak, kasih ke kantor kecamatan, kantor desa. Ini kan urusannya negara. This is very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh menurut saya. Setiap kali mau pemilu ada yang nggak terdaftar, ada yang nggak dapat undangan. Triliunan dibuang buat pendataan pemilih. Nah ini kan problem kita Pak. Sepanjang belum ada sinkronisasi data, Presiden harus bilang, hey semua kalian berhenti nih bikin data. Kasih Admin Duk. Yang lain nggak usah.
Anmenduk silakan koordinasikan pendataan. Misalnya kalau ditunjuk Kemendagri misalnya sebagai gatekeeper urusan big data ini. Tapi harus ada dan kita harus segera selesaikan. Jadi sinkronisasi data ini sangat penting sekali Pak. Tadi sudah disampaikan oleh semua. Yang kedua keamanan data Pak. Saya tiap hari di WA ini, saya bukakan akun untuk judol. Saya nggak pernah urusan pegang-pegang begituan. Kenapa data saya bisa jebol? Sehari paling tidak 50 WA dan telepon. Nawarin emas, nawarin saham, nawarin ini itu. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal yang seperti ini? Ini problem Pak. Apakah yang salah di Adminduk, apakah yang salah banknya, apakah yang salah yang lain? Kita nggak pernah tahu. Siapa yang tanggung jawab beresin ini? Lalu kemudian itu tadi kemudahan urusan. Tolonglah Pak. Misalnya Aceh kemarin. Kalau kita nggak tolong, semua barangnya hanyut mulai dari surat lahir, ya kartu keluarga segala macam. Kalau nggak dibantu, bayangkan tuh kalau nggak bukan bencana Pak. Orang yang kehilangan rumahnya terbakar misalnya, berbulan-bulan belum tentu kelar tuh urusan. Ini karena bencana aja mungkin kita cepat mencari. Harusnya pun dimanapun kita, KTP kita hilang, datang kantor kelurahan, ya sebutkan nikmu, selesai Pak, langsung cetak. Kenapa urusan sekecil ini ribetnya minta ampun setelah hampir 80 tahun kita merdeka? Ini bagaimana memudahkan urusan Pak? Kalau kita sudah punya big data, orang datang ngurus KTP, masa dimintain kakak lagi fotokopi kakak? Lah gua punya KTP itu apa? Masih dimintain fotokopi KTP? Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing kita negara kita kayak begini. Nah tadi yang terakhir efisiensi dan efektivitas. Ayolah gimana kita buat urusan yang paling sederhana nih dari kerja pemerintah. Memastikan rakyatnya punya identitas. Gimana itu efisien, gimana itu efektif Pak. Itu yang kita mau. Kalau ini sudah efisien efektif, nggak ada tuh scam bank. Ya orang nelpon kirim sana, kirim itu. Kenapa? Orang mau bikin nomor telepon sudah wajib ada KTP. Nggak bisa dibohong. Nggak ada pemerasan, nggak ada ancaman. Bisa terjadi begitu saja. Nggak bisa rekening bank double-double ke sana kemari. Nggak bisa nipu bikin kartu kredit. Karena semua sudah tersentralisasi gitu Pak. Nah jadi saya tahu ini tugas negara Pak. Bukan hanya tanggung jawab pribadi dari bapak-bapak berdua ini. Tapi tolong inisiasinya dari sana. Tolong disinkronkan ini dengan RUU satu data yang sedang dibahas ya. Digagas di balik itu Pak. Gimana membuat kita urusannya ini maju Pak satu langkah Pak. Jangan nanti ini akhir tahun KPU dibentuk. Tahun berikutnya yang mereka lakukan mengusulkan anggaran 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Wah, nggak tahu saya kalau begitu terus nggak habis-habis Pak. Jadi tolonglah mungkin ini ranahnya ratas Pak, kalau menurut saya. Pak Kemendagri sampaikan pada Presiden, supaya sinkron ini semua Pak. Supaya kita nggak terus-menerus jatuh ke lubang yang sama, menyengsarakan, menyusahkan semua orang, dan anggaran kita betul-betul efektif. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Kasus di mana warga diminta harus tetap menyerahkan fotokopi KTP, padahal sudah ada KTPL atau IKD, ini banyak kami terima dan kami dengar, seperti disampaikan oleh Gus Dr. Kozin tadi. Ini menggambarkan sebetulnya ada di mana fase digitalisasi Adminduk kita. Mengapa itu terjadi? Ya pertama karena tidak semua lembaga sudah terintegrasi dalam layanan Adminduk. Banyak instansi pemerintah dan juga korporasi atau swasta ini belum memiliki sistem card reader untuk kemudian memindai kode QR dari IKD. Jadi masih meminta arsip fisik begitu untuk administrasi, itu pertama. Kemudian kedua, belum meratanya juga koneksi dan juga ketersediaan smartphone yang stabil di semua daerah. Sehingga di daerah-daerah yang sinyalnya lemah atau masyarakat yang belum memiliki smartphone yang canggih, maka fotokopi fisik dari KTP itu masih dibutuhkan. Dan ketiga, saat ini IKD ini adalah pendamping, bukan pengganti penuh dari KTP. Sehingga IKD dan KTP fisik ini masih berjalan bersama-sama karena fotokopisnya masih dianggap sah gitu ya. Nah karena itu dua intinya pimpinan. Yang pertama adalah adanya regulasi sebagai unsur pemaksa untuk akselerasi IKD ini. Sehingga seperti disampaikan Kang Deddy tadi, siapa yang bertanggung jawab itu jelas. Ya, jadi kewenangan dari Kemendagri, kewenangan dari Komdigi, dan kewenangan dari institusi perbankan seperti apa. Karena walaupun kita sudah akselerasi aktivasi IKD, tetapi lembaga perbankan masih mensyaratkan fotokopi fisik dari KTP misalnya. Kan ini satu regulasi yang tidak sinkron begitu. Nah karena itu kita memerlukan itu. Yang kedua adalah komitmen untuk segi penganggaran. Ya sebagai contoh misalnya untuk aktivasi IKD kan kita perlu memastikan bandwidth-nya cukup, kapasitas jaringannya memadai, dan security-nya juga aman. Untuk itu kan perlu anggaran. Ketika PNBP tidak memadai, maka kita mencari sumber pendanaan melalui PHLN, melalui World Bank begitu ya. Nah ini kan artinya komitmen dari semua. Sejauh mana kemudian Kementerian Keuangan bisa ada dalam satu frekuensi. Sehingga untuk bandwidth, jaringan, proteksi, security ini juga mampu. Nah karena itu kembali lagi sebetulnya untuk akselerasi digitalisasi ini nomor satu kejelasan dari kewenangan, porsi tanggung jawab, dan juga perencanaan dan penganggaran. Seperti itu kira-kira. Saya persilakan Pak Dirjen
untuk menambahkan dalam aspek-aspek yang sangat teknis. Dan untuk para direktur tadi ada Pak Nu atau Pak Farid, apabila ingin menambahkan secara teknis penjelasan dari Pak Dirjen, kami persilakan. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Wamen. Izin pimpinan dan anggota Komisi 2 yang semuliakan. Saya menyampaikan terima kasih begitu banyak pertanyaan tapi juga saran masukan. Yang paling banyak terkait masalah bagaimana data kependudukan bisa terintegrasi dan juga dalam hal interoperabilitasnya dengan kementerian dan lembaga-lembaga lain. Bagaimana KTPL yang sudah ada chipnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik. Perlu kami sampaikan bahwasanya dalam implementasi itu tidak mungkin Ditjen Dukcapil berdiri sendiri atau bahkan Kementerian Menteri berdiri. Perlu sekali political will dari berbagai kementerian lembaga dan perlu juga ada ikatan yang kuat di atas. Sebelumnya tahun 2019 sudah ada perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sekarang istilahnya sudah akan diganti menjadi sistem pemerintah digital. Nah, saat ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah ada namanya tim komite percepatan pemerintah digital yang dikomandain oleh Dewan Ekonomi Nasional. Kemudian di situ juga ada Bappenas, ada Komdigi, ada Kemenpan RB, ada Kemendagri, ada BSSN, BPS, dan berbagai kementerian lembaga terkait. Nah, disinilah kemudian forum itu sedang berbicara. Coba yang lingkaran bentar dulu. Di sini Bapak dan Ibu yang saya hormati, data Dukcapil itu berfungsi sebagai data yang sifatnya fondasi, identitas digital dasar. Yang nanti pastinya akan terkoneksi, terintegrasi dengan berbagai layanan yang ada di semua sektor, baik kementerian maupun lembaga. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan, pajaknya sekarang sudah pakai NBP. Tapi kan itu baru Kementerian Keuangan. Bagaimana kemudian dengan misalnya Kementerian IMIPAS? Pada waktu Pak Silmi masih menjadi Dirjen Imigrasi, kita sudah membahas bagaimana itu paspor tidak berdiri sendiri. Paspor harusnya juga langsung integrasi dengan NIK, sehingga tidak perlu lagi ada paspor. Kemudian juga SIM, tidak perlu ada SIM, pakai NIK sebagainya. Seperti juga NWP. Kemudian kesehatan sudah lebih maju, karena ada Satu Sehat, kemudian BPJS ini sudah menggunakan NIK juga. Tidak ada kartu anggota BPJS, tapi itu sekarang juga pakai NIK. Jadi sebagian kecil sudah mulai berproses, progresnya sudah terlihat. Nah, ini sekarang dengan adanya komite bersama, DEN, Kemenpan, Komdigi, Bappenas, dan sebagainya, ini kita akan mengarah ke sana. Sebagai pilotingnya memang baru Bansos. Tahun kemarin ada di Banyuwangi, tahun ini ada 42, tapi kemudian bukan berarti tiap tahun akan 42 atau 50. Insya Allah Oktober atau November, Bapak Presiden akan melonsing terkait digitalisasi Bansos secara nasional. Artinya tahun 2027 nanti sudah terkoneksi secara nasional. Nah, ini nanti juga akan diterapkan oleh lain. Oleh karena itulah kemudian, mungkin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kosin, Pak Ujang Bayi, terkait timeline, terkait bagaimana pembuatannya, ini kita sudah mengarah ke sana. Nah, lanjut, yang barusan yang DPI. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang saya hormati, ini kemudian terimplementasikan nanti di dalam namanya DPI, Digital Public Infrastructure, yang melibatkan berbagai kementerian dan berbagai lembaga yang terkait. Di mana kemudian IKD akan menjadi pintu masuk, login dengan portal-portal yang ada di berbagai kementerian lembaga. Kalau Bansos itu Perlinsos, kemudian kalau di perbankan ada juga. Kemudian nanti caranya Pak, tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Pak Dede Yusuf, terkait bagaimana kemudian menghubungkan. Ada namanya interoperabilitas Pak. Interoperabilitas. Nah, ini nanti dalam suatu namanya semacam aplikasi. Komdigi membuat aplikasi yang menghubungkan semua kementerian lembaga. Jadi misalnya data katakanlah terkait dengan kepemilikan tanah, nanti dari BPN, Kementerian ATR. Kemudian mengenai katakanlah data mengenai dia punya sakit apa. Kemudian data mengenai kepemilikan apa semua kementerian. Lah, itu nanti akan katakanlah terakses di dalam SPLP Pak, Data Exchange, sistem penghubung layanan pemerintah yang dioperasikan oleh Kementerian Komdigi. Nah, kalau Dukcapil dari sisi Dukcapilnya, artinya kemudian kalau data Dukcapil kan masih murni Pak, Dukcapil ada orang itu punya motor atau tidak, lihat di Samsat. Punya kemudian dia punya rumah tidak, mana lagi kemudian PKP misalnya dan seterusnya. Lah, nanti Kementerian Lembaga dengan user ID bisa mengakses data-data tersebut. Yang kemudian kalau kemudian pola pembayarannya, sekali lagi nanti dengan katakanlah data dengan digital payment. Ini terkait masalah arsitektur bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sekarang sudah mengarah namanya pemerintah digital. Tidak mungkin lagi Kemendagri atau Ditjen Dukcapil berdiri sendiri, walaupun sebenarnya Dukcapil sudah berkali-kali menyampaikan surat. Misalnya, semua pengguna, lembaga pengguna tidak boleh memfotokopi. Sudah ada apa suratnya? Kalau mau menggunakan KTPL, pakai card reader. Tapi Ditjen Dukcapil tidak punya pemaksa. Katakanlah kita memaksa memberikan sanksi. Suratnya sudah ada, Pak. Demikian juga terkait katakanlah pemanfaatan data. Kita sudah. Nah, inilah makanya kemudian mungkin dengan adanya tim percepatan digitalisasi pemerintah, inilah bagaimana kemudian kita akan bekerja bersama, tapi sekali lagi juga perlu ada payung hukum. Misalnya bank.
Bank itu kan sudah pakai IKD bisa, tapi regulasi masih ada. Kami sudah bicara dengan otoritas jasa keuangan, OJK dan BI, karena yang mengatur mengenai perbankan kan regulasinya di sana. Nah ini mereka sedang dalam proses seperti itu. Ini terkait mengenai penggunaan data kependudukan secara elektronik.